Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jadikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kembali kita katakan, Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi. Mari sama kita masih berdiri bersama-sama bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Walaupun cuaca hujan di luar sana tak mengurangi untuk kita datang memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, di akhir bulan Februari di tahun 2026 ini Tuhan, kami percaya kebaikan kemurahan-Mu selalu melingkupi kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, umat-umat-Mu sudah hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau yang hantarkan mereka, supaya kami boleh bersama-sama kami memuji Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, biar Tuhan yang campur tangan. Bekerjalah Roh Kudus melawat setiap kami yang hadir. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Kami panggil Engkau Bapa, karena kami mengasihi Engkau. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Syukur besar, syukur besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu.
Tuhan. Haleluya. Bapa kami mengasihi-Mu, kami sembah Yesus. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Sembah pengharapan kami, Engkaulah segalanya. Oh Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, tak pernah terlambat. Kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Engkau luar biasa, kasih setia-Mu selalu baru Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan Yesus, Yesus. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Syakata-pada-pada-pada, glory-glory, ajaib Engkau Bapa. Bersyukur selalu Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Tak dapat kami membalas segala kebaikan Tuhan selain kami memuji-Mu. Menyapa Tuhan, kami agungkan Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Tuhan, biar jemaat Tuhan saja sungguh besar. Hidupku Bapa. Tuhan,
Ku besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami selalu memuji Engkau Tuhan, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersuka cita karena semua sukacita yang Kau berikan bagi kami itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBI FGC, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semua jemaat setia di hadapan Tuhan. Kita percaya kursi-kursi yang masih kosong ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ketika kita dapat berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa, maka Tuhan akan antarkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Dia yang selalu memberikan kita sukacita. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka cinta-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Tuhan Engkau mempesona kami. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kemuliaan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 Haleluya. Yang siap terima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang memberi apa yang kita miliki untuk Tuhan. Itu semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan, persembahan kami dipakai untuk memperlebar gereja-Mu. Dan juga hamba-Mu yang Kau menyampaikan isi hati-Mu, Kau urapi secara khusus agar lewat pemberitaan firman Tuhan kami semua diberkati Tuhan.
Tak ada satupun kami yang terlewatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami semuanya diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memberi, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara berikan persembahan kita bagi Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan sekali lagi, mari kembali kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Yes Tuhan, benar ya Tuhan. Pagi, siang, malam kami selalu merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan bantu kami untuk selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap nafas, dan setiap anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami menenangkan hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu. Kami membuka diri kami untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Tuhan.
Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat untuk setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Buka telinga rohani kami dan bentuk hati kami agar dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini bukan hanya kami pahami tapi juga bisa menghidupi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk WL Singer dan pemusik semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan, kita sekarang ini udah masuk di minggu terakhir di bulan Februari, Gongsi Facoy. Dan selamat menunaikan ibadah puasa kalau yang mau ikut puasa. Ya, buat dibantu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Nah, selamat. Puji Tuhan, hujan deras, tanda berkat dari Tuhan. Ya, jadi selama 3 minggu terakhir ini kita tuh sebenarnya udah dibawa Tuhan untuk berjalan pelan-pelan untuk kita membangun dasar rohani kita. Ya, di minggu pertama, Oke. Jadi di minggu pertama kita sudah belajar tentang pray atau doa. Nah, jadi di minggu pertama ini kemarin tuh kita diingatkan bahwa doa itu bukan hanya sekedar rutinitas kita, tapi sikap hati kita yang selalu berjaga-jaga. Seperti Daud waktu itu, Daud itu memprioritaskan Tuhan tanpa kelalaian. Doa menatah hati kita supaya kita itu selalu peka dan mau bergantung penuh kepada Tuhan yang gagah perkasa. Lalu lanjut di minggu kedua. Di minggu kedua itu kita sudah membahas tentang praise. Nah, di sini kita belajar bahwa pujian itu bukan hanya cuman bagian dari di ibadah hari Minggu saja, tapi merupakan gaya hidup kita sehari-hari. Nah, pujian ini itu merupakan respon kita atas siapa itu Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi lewat pujian, hidup kita itu diarahkan untuk terus meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bukan hanya lewat lagu, tetapi lewat bagaimana cara kita hidup di keseharian kita. Dan kemudian di minggu ketiga itu kita dibawa untuk lebih dalam lagi ke worship. Nah, di sini kita belajar bahwa penyembahan itu adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan. Ini bukan sekadar posisi tubuh atau suasana musik, tapi hati yang sungguh tersungkur dan berserah kepada Tuhan. Jadi di sini worship itu membawa kita untuk masuk ke hubungan yang lebih intim kepada Tuhan, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi pray itu menyiapkan hati kita. Kemudian praise itu mengarahkan hidup kita. Dan yang terakhir worship itu memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi dari ketiga minggu kemarin tuh kita sampai akhirnya di titik penting, yaitu bahwa ketika doa dan pujian penyembahan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, Tuhan itu rindu untuk membawa kita masuk ke sesuatu yang lebih besar lagi. Dan disitulah hari ini kita masuk ke tema firman yang sudah dibawa, yang sudah dikasih oleh ayat kita, yaitu unity. Nah, jadi di unity ini ayat utamanya itu menjadi dasar perenungan kita itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Nah, kata unity ini itu merupakan kesatuan. Ini sering banget, apalagi di beberapa gereja itu sering disampaikan kita harus unity, kita harus memiliki kesatuan sebagai umat Kristen. Nah, jadi hampir semua orang itu setuju kalau unity itu penting. Gak ada tuh orang yang bilang gue gak mau unity, gue gak mau memiliki kesatuan sama orang ini ya. Tapi yang sering jadi masalah itu bukan pengertiannya, melainkan prakteknya. Jadi unity itu sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi sangat susah untuk kita jalanin.
Jadi kalau boleh jujur, kadang sering tuh unity itu sering runtuh bukan karena masalah besar, justru unity ini seringkali rusak karena hal-hal kecil, perbedaan pendapat, berbeda cara pandang, berbeda selera, beda gaya, beda cara berekspektasi. Nah dari situ tuh mulai ada rasa tidak dihargain, terus ada rasa nggak didengar, dan akhirnya ada kayak gap atau jarak seperti itu. Nah bahkan di gereja tuh tempat yang seharusnya mencerminkan kasih Kristus, justru konflik dan perpecahan tetap terjadi. Nah itu sebabnya pada minggu ini kita harus belajar ulang apa sebenarnya arti dari unity itu menurut firman Tuhan. Nah seringkali kita tuh mengira bahwa unity itu semuanya harus sama pikirannya, sama caranya, sama seleranya, bahkan kadang sama cara Tuhan bekerja menurut versi kita. Padahal Tuhan tuh nggak pernah mau menciptakan manusia itu menjadi semuanya tuh menjadi seragam. Tuhan tuh menciptakan kita berbeda-beda dengan sengaja. Nah perbedaan itu bukan suatu kesalahan, tapi bagian dari rancangan Tuhan. Jadi masalahnya itu bukan pada perbedaan yang ada di antara kita, tapi pada bagaimana hati kita untuk kita tuh bisa menyikapi dari keperbedaan itu. Jadi hari ini kita tidak belajar unity dari teori atau pendapat manusia aja, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan dan dari contoh gereja mula-mula. Nah gereja yang masih sederhana itu masih menunggu dan masih belum tahu arah ke depan dengan jelas. Nah jadi tapi justru dari situ kita melihat gambaran tentang unity yang paling murni. Jadi unity itu yang bukan dibangun dari atas kenyamanan, tapi di atas ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah unity bukan hal yang alami bagi manusia. Jadi sebenarnya itu unity itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi di dalam kehidupan kita secara manusia. Tapi secara alami manusia itu lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Nah kita tuh cenderung membela pendapat pribadi kita dan merasa bahwa sudut pandang kita tuh apapun yang kita sampaikan tuh itu merupakan suatu hal yang paling benar. Nah dalam percakapan sehari-hari saja kita tuh lebih sibuk ingin dimengerti daripada kita mau mengertikan orang lain. Di sini tuh ego tuh muncul dengan sangat halus, bahkan dalam hal-hal kecil yang kelihatan sepele. Kita tuh sangat ingin dihargain, tapi kita tuh kadang sering lupa bahwa orang lain itu juga memiliki kebutuhan yang sama seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin didengarkan, tapi kita cepat lelah ketika harus mendengarkan orang lain. Jadi tanpa sadar sikap ini tuh membangun kayak semacam tembok satu demi satu di antara kita sesama umat manusia. Nah akibatnya relasi kita tuh menjadi rapuh dan mudah tersinggung. Nah, dari sini kita tuh bisa melihat bahwa unity itu tidak pernah lahir secara alami. Unity itu selalu menuntut sesuatu yang berlawanan dengan sifat dasar manusia. Nah kalau kita melihat dari awal Alkitab, dosa itu selalu membawa dampak kepada perpecahan. Relasi manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak, dan relasi manusia dengan sesama pun juga akhirnya ikut rusak. Nah jadi sejak saat itu konflik, iri hati, dan persaingan itu menjadi bagian dari hidup manusia. Jadi perbedaan yang seharusnya bisa memperkaya justru seringkali ini menjadi sebuah sumber pertengkaran. Karena itu jadi jangan heran kita kalau unity itu kadang kayak susah, kadang melelahkan. Kita tuh capek sendiri untuk bisa menyatukan diri kita dengan orang lain. Unity itu bukan soal kepribadian yang cocok atau latar belakang yang sama. Nah, unity itu adalah soal hati yang mau untuk ditundukkan dan mau untuk dibentuk. Jadi tanpa Tuhan, kesatuan biasanya hanya bertahan selama situasinya masih nyaman. Begitu ada tekanan, begitu ada perbedaan, terus begitu ada kepentingan yang berbenturan, unity itu bisa goyah, bisa hancur. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kesatuan sejati itu tidak bisa dibangun
dengan kekuatan manusia semata, tapi unity selalu menuntut sesuatu yang berlawanan. Unity itu tuh membutuhkan dasar rohani yang kuat. Jadi tanpa dasar itu, kesatuan atau unity itu hanya menjadi ilusi sementara. Unity itu juga berarti bahwa semua orang harus berpikir sama. Kalau semua orang dipaksa untuk supaya bisa bersatu, itu bukan unity, tapi itu merupakan sebuah penyeragaman. Jadi Tuhan tuh tidak pernah menghapus perbedaan untuk menciptakan sebuah kesatuan. Justru di tengah perbedaan yang Tuhan izinkan, di situ Tuhan mau memanggil kita untuk kita tetap hidup dalam kesatuan. Karena unity itu selalu menuntut kedewasaan rohani kita. Nah, unity itu menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu tidak selalu benar. Unity menuntut kesediaan kita untuk mengolah demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus sendiri itu pernah menegaskan betapa pentingnya unity di dalam doa. Tuhan Yesus tidak berdoa supaya murid-muridnya bebas masalah atau hidupnya nyaman, melainkan pada saat itu Tuhan Yesus berdoa supaya mereka mau menjadi satu. Ini menunjukkan bahwa unity itu bukan tambahan dalam iman Kristen, tetapi ini adalah inti dari kesaksian kita. Jadi dunia itu melihat Kristus itu salah satunya lewat kesatuan umatnya, seperti yang ditegaskan dalam Yohanes 17 ayat 21. Mungkin Ibu bisa catat dan nanti bisa membacanya di rumah. Yohanes 17 ayat 21 itu bunyinya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus tuh berdoa agar semua orang percaya, yaitu umat Kristen, itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dan mereka harus mencerminkan persatuan antara Allah Bapa dan Yesus sendiri. Nah, persatuan yang dikehendaki ini bukan hanya sekedar kayak persatuan di organisasi, tapi itu merupakan kesatuan rohani yang mendalam, yaitu meniru kesatuan kasih dan tujuan antara Bapa dan Anak. Nah, kesatuan ini bertujuan agar dunia, yang dimana dimaksudkan di sini adalah untuk orang-orang di luar orang percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Allah Bapa itu benar-benar mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Nah, jadi di ayat tadi itu di Yohanes 17 ayat 21 ini menekankan bahwa pentingnya kesatuan gereja, yaitu kesatuan iman dan roh sebagai kesaksian terkuat Injil, tentang Injil. Nah, sekarang kita mau membahas tentang konteks unity di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ini ayat yang sudah diberikan oleh Ryan kita. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ini ada sebuah momen yang sangat krusial bahwa dalam perjalanan iman para murid-murid Yesus. Nah, di sini Yesus sudah naik ke surga dan secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Mereka ini pada saat itu ada di masa di mana mereka harus menunggu yang penuh ketidakpastian. Roh Kudus pada saat itu belum dicurahkan dan arah pelayanan ke depannya para murid-murid ini masih belum jelas mereka mau kemana. Nah, secara manusia itu ini merupakan sebuah kondisi di mana kondisi ini sangat rawan akan kebingungan. Banyak pertanyaan pasti muncul di benak mereka. Apa langkah selanjutnya? Terus mereka harus kemana dan bagaimana mereka melanjutkan apa yang pada saat itu sudah mereka lakukan? Mereka mulai dengan Tuhan Yesus. Nah, ketakutan akan kegagalan dan ancaman dari luar itu pada saat itu sangat menekan mereka. Situasi seperti ini biasanya itu mudah untuk memicu sebuah konflik di antara murid-murid. Nah, orang biasa mulai menyalahkan satu sama lain dan memperdebatkan keputusan masa lalu. Tidak sedikit juga yang memilih untuk menarik diri demi melindungi diri mereka sendiri. Namun justru di titik yang rapuh ini, karakter dan iman mereka dan kita juga sebagai orang-orang percaya itu karakter kita diuji. Nah, di dalam situasi yang penuh dengan tekanan itu, pilihan yang paling mudah sebenarnya adalah
kita tuh berjalan sendiri-sendiri. Setiap orang bisa saja sibuk dengan rencana dan pendapatnya masing-masing. Namun Alkitab di sini mencatatkan sesuatu yang sangat berbeda dan mengejutkan, yaitu mereka semua bertekun dan sehati di dalam doa. Di sini mereka tidak sibuk untuk menyusun strategi pribadi, mereka juga tidak berusaha untuk mendahului kehendak Tuhan, tapi sebaliknya mereka di sini memilih untuk menunggu Tuhan bersama-sama. Nah, penantian yang mereka lakukan, yaitu murid-murid Tuhan ini tuh, itu bukanlah merupakan sebuah penantian yang pasif, tapi penantian yang penuh dengan ketekunan dan kesadaran akan ketergantungan kepada Tuhan. Nah, di sini tuh doa tuh menjadi ruang di mana ego tuh bisa dilepaskan dan hati bisa disejajarkan. Dan ini menunjukkan bahwa kedewasaan iman yang luar biasa. Para murid di sini sadar bahwa kekuatan mereka itu bukan pada rencana, tetapi pada Tuhan yang mereka nanti-nantikan. Jadi kesatuan para murid ini dibangun bukan oleh kepastian, tapi melainkan oleh kepercayaan. Jadi di tengah masa yang penuh dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, para murid ini lebih memilih untuk mereka itu tetap berjalan bersama. Nah, kata sehati yang ada di dalam ayat ini itu tidak berarti semua orang memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tapi mereka datang dari latar yang berbeda dan pengalaman hidup yang tidak sama. Namun mereka memilih satu arah dan fokus yang sama, yaitu mencari Tuhan. Di sini para murid bersepakat bahwa kehendak Tuhan itu lebih penting daripada pendapat-pendapat pribadi mereka. Jadi unity mereka ini tuh tidak lahir karena sebuah situasi yang nyaman atau ideal, melainkan unity yang mereka punya ini lahir karena fokus mereka yang benar. Jadi selama Tuhan itu menjadi pusat, perbedaan itu tidak akan pernah berubah menjadi sumber perpecahan. Nah, di sini yang menarik bahwa orang-orang di ruangan itu sangat beragam. Ada murid yang pernah gagal, ada murid yang pernah menyangkal Yesus, ada juga yang pernah ragu dan lambat percaya. Ada perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus sejak awal, ada Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus yang sebelumnya tidak percaya, dan banyak latar belakang dan banyak cerita hidup. Tetapi di sini kehendak Tuhan menjadi titik temu mereka, dan disitulah kita bisa melihat bahwa unity itu sejatinya lahir ketika Tuhan yang menjadi pusat, tapi bukan pada saat ego manusia itu muncul. Nah, unity itu selalu berkaitan dengan kehendak Bapa. Jadi unity sejati itu tidak pernah berdiri sendiri tanpa arah yang jelas. Unity itu selalu memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah kehendak Bapa. Jika unity hanya bertujuan supaya suasana tetap damai dan tidak ada konflik, nah itu tuh belum tentu unity yang dimaksudkan oleh Alkitab. Tapi kedamaian tanpa ketaatan bisa saja hanya menutupi masalah, bukan menyelesaikan. Di dalam firman Tuhan, unity itu selalu berjalan seiring dengan ketaatan. Gereja mula-mula itu bersatu bukan supaya mereka bisa aman atau nyaman, tapi mereka di sini tuh bersatu supaya siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Kesatuan mereka ini dibangun atas ketaatan, bukan perasaan. Jadi kehendak Tuhan itu harus menjadi pusat dari setiap keputusan dan langkah mereka. Karena fokus mereka ini benar, jadi kesatuan yang mereka miliki itu menjadi kuat. Nah, di sini mereka tidak bersatu dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tapi mereka bersatu demi rencana Tuhan yang lebih besar. Nah, seringkali itu kita tuh memiliki masalah bukan karena kita tidak mau unity. Masalahnya adalah kita mau unity versi kita sendiri. Kita mau rukun tapi kita ingin memegang kendali. Kita mau sejalan tapi arah jalan yang itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau sepakat tapi pendapat kita yang harus dipakai. Nah, jadi selama hal-hal ini masih ada, unity itu sebenarnya belum sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Unity itu mulai rapuh ketika kehendak pribadi duduk lebih tinggi daripada kehendak Tuhan. Jadi di luar terlihat rukun, tapi di dalam menarik dengan kepentingan pribadi masing-masing. Nah, kita
bisa terlihat kompak, tapi hati kita belum benar-benar bersatu. Nah, jadi di titik ini konflik itu hanya soal waktu. Begitu situasi tidak lagi sesuai dengan harapan yang kita inginkan, kesatuan itu bisa mulai retak. Unity tanpa penundukan diri ini hanya bertahan sementara. Karena fondasinya dari unity itu bukan sebuah ketaatan, tapi melainkan ego kita sendiri. Nah, unity itu akan selalu diuji ketika kita hendak berhadapan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi pada momen itu kita dihadapkan pada pilihan yang sangat jelas. Apakah kita mau mempertahankan ego atau memilih untuk taat? Nah, gereja mula-mula pada saat itu memilih untuk menunggu dan tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak memaksakan rencana sendiri meskipun berada di dalam ketidakpastian. Mereka percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu lebih baik daripada rencana manusia. Nah, pilihan ini tuh bukan tanda iman yang lemah. Justru ini adalah sebuah iman yang dewasa dan bertumbuh. Tuhan Yesus sendiri itu pernah memberikan teladan paling jelas tentang hal ini. Di dalam Matius 26 ayat 39 itu mencatat bahwa doa Yesus di Taman Getsemani sebelum disalibkan, di mana pada saat itu Tuhan Yesus bersujud dan Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, di sini tuh Tuhan Yesus sedang mengalami pergumulan yang hebat dan berdoa dengan rendah hati kepada Bapa. Nah, makna dari kata cawan tadi itu melambangkan sebuah penderitaan yang hebat, termasuk itu perpisahan dari Allah karena dosa manusia yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Meskipun secara manusiawi ingin menghindari penderitaan, Tuhan Yesus itu lebih mengutamakan kehendak Bapa di atas keinginannya sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus pada saat itu berdoa dengan sikap sujud ini, Yesus berdoa dengan bersujud ini menunjukkan sebuah kerendahan hati yang sangat mendalam. Jadi di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu tahu bahwa jalan yang akan dia hadapi ke depannya itu penuh dengan penderitaan. Namun pada saat itu Tuhan Yesus lebih memilih untuk berkata bahwa bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Karena ketaatan itulah merupakan sebuah unity dengan Bapa tetap terjaga. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa unity yang sejati itu selalu dimulai dari hati yang rela taat, bukan dari hati yang ingin menang. Selanjutnya, doa. Sini doa itu merupakan sebuah fondasi utama dari unity. Jadi doa itu bukanlah sebuah rutinitas kita setiap hari. Dari pagi sampai malam kita melakukan semua aktivitas, terus kita sebelum melakukan aktivitas berdoa. Itu bukan hanya sebuah fondasi itu bukan merupakan sebuah fondasi utama dari unity. Tapi di dalam doa semua orang itu berdiri sejajar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih benar, dan tidak ada yang lebih rohani. Semua datang dengan posisi yang sama, yaitu sebagai manusia yang membutuhkan anugerah Tuhan. Nah, doa ini di sini tuh menolong kita untuk menyadari keterbatasan diri kita. Pada saat berdoa, kita belajar bahwa kita tuh tidak memegang kendali penuh atas hidup dan pelayanan kita. Ego yang biasanya ingin menonjol itu mulai kehilangan tempatnya. Nah, itulah sebabnya gereja mula-mula pada saat itu memilih untuk mereka tuh melakukan berdoa bersama. Mereka itu tidak langsung sibuk untuk menyusun strategi atau rencana besar untuk kedepannya. Mereka sadar bahwa tanpa Tuhan semua rencana itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, doa ini tuh menjadi ruang penyamaan hati sebelum penyamaan langkah. Dan dari situlah unity mulai dibangun dengan fondasi yang benar. Doa ini memiliki kuasa yang nyata untuk menyatukan hati. Banyak konflik sebenarnya tidak lahir dari perbedaan besar. Nah, konflik ini sering muncul dari hati yang keras dan motivasi yang keliru. Kita tuh mudah tersinggung, mudah curiga, dan mudah mempertahankan diri kita. Tapi lewat doa, Tuhan tuh mau bekerja secara perlahan, namun mendalam di dalam hati kita. Tuhan mau menegur ego kita yang selama ini tersembunyi.
Tuhan mau melembutkan hati kita yang kaku dan sulit untuk mengalah. Tuhan juga mau meluruskan niat kita yang tidak murni. Jadi di dalam doa kita tuh mau melihat orang lain tuh dengan sudut pandang Tuhan. Kita mau belajar mengasihi, bukan menguasai. Unity yang sejati itu tidak lahir dari diskusi yang panjang atau debat yang menang, tapi unity itu lahir dari hati yang disentuh dan diubahkan oleh Tuhan. Jadi tanpa doa itu, kesatuan itu merupakan hanya menjadi sebuah kesepakatan biasa, tapi kita bisa terlihat rukun, tapi sebenarnya berjalan dengan arah masing-masing. Kita bisa berada di satu ruangan, tapi kita belum tentu memiliki satu hati. Nah, di sini tuh doa tuh membawa kita kembali pada kesadaran yang benar tentang siapa kita. Gereja itu bukan milik kita, pelayan bukan tentang kita, dan rencana hidup itu bukan ditentukan oleh ego kita. Di sini tuh doa menempatkan Tuhan kembali di pusat segalanya. Ketika doa sudah menjadi fondasi, maka unity itu tidak akan lagi bergantung kepada situasi itu. Walaupun ada perbedaan pendapat, kesatuan tetap bisa terjaga. Walaupun ada tekanan dan tantangan, hati tetap terikat satu sama lain. Di sini Roh Kudus mau bekerja melalui doa untuk menyatukan umatnya. Dan unity bukan hasil usaha hanya dari manusia semata, tapi unity adalah karya Tuhan di dalam hati yang mau tunduk dan taat. Di sini saya bisa dicatat nanti dari Mazmur 133 ayat 1, bunyinya, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ayat ini tuh memiliki definisi, yaitu bahwa seruan kekaguman atas keharmonisan hubungan antara saudara, yaitu kita sebagai orang percaya, yaitu umat Tuhan yang tinggal secara bersama-sama. Nah, kerukunan ini dianggap sebagai sesuatu yang indah, berharga dan bermanfaat, baik secara rohani maupun sosial. Nah, konteksnya di sini itu merupakan salah satu nyanyian ziarah, yang artinya yang dinyanyikan umat Israel pada saat mereka berziarah ke Yerusalem, menekankan kesatuan umatnya. Nah, jadi kerukunan sejati itu bukan hanya berada di tempat yang sama, melainkan bersatu hati di dalam kasih yang menarik berkat Tuhan ke dalam komunitas atau keluarga. Nah, unity itu memiliki musuh. Musuh dari unity itu adalah ego dan kepentingan pribadi kita. Jadi musuh terbesar unity bukan perbedaan, melainkan ego. Nah, ego ini tuh membuat kita tuh ingin didengar lebih dulu dalam situasi diskusi. Ego juga mau membuat kita ingin pendapat kita lah yang dipakai dan dianggap paling benar. Jadi ketika ego ini mulai bekerja, kita tuh jadi sulit untuk mengalah, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya sepele. Jadi tanpa kita sadari, sikap ini perlahan mulai menggerogoti kesatuan. Bukan lewat konflik yang besar, tapi lewat gesekan-gesekan kecil yang terus dibiarkan. Nah, di sini tuh hati kita mulai merasa mengeras dan kurang peka terhadap orang lain. Kita bisa merasa posisi kita itu lebih penting daripada kebersamaan. Kita lebih fokus untuk memenangkan argumen daripada menjaga relasi kita. Padahal unity itu tidak dibangun dari siapa yang paling benar, tapi unity itu dibangun dari hati yang mau merendahkan diri dan berjalan bersama. Nah, yang lebih berbahaya dari ego ini tuh sering menyamar sebagai kerohanian. Kita bisa berkata bahwa kita melakukan sesuatu itu demi Tuhan, namun tanpa sadar yang sebenarnya kita perjuangkan itu merupakan gengsi kita pribadi. Kita bisa berdalih demi pelayanan, padahal yang kita lindungi adalah kenyamanan diri sendiri. Nah, di sini tuh ego membuat kita terlihat sangat rohani di luar, tapi keras di dalam. Kita bahkan bisa menggunakan ayat firman Tuhan untuk membenarkan siapa kita. Namun hati kita tertutup dan tidak mau diajar. Kita bisa menolak koreksi karena menganggap bahwa diri kita tuh udah paling benar, kita paling tahu. Nah, di titik ini tuh firman tuh tidak lagi membentuk kita, tapi itu merupakan senjata yang kita gunakan. Jadi unity pun bisa terluka secara perlahan dan tidak terlihat. Konflik batin mulai muncul di antara sesama. Nah, semua terasa benar tapi kehilangan kasih.
Jadi selain ego, kepentingan pribadi itu juga sering menjadi penghalang dari unity. Ketika tujuan pribadi lebih besar daripada kehendak Tuhan, kesatuan itu pasti akan terganggu. Kita mulai fokus untuk membela diri, bukan membela kebenaran. Kita sibuk untuk mencari pembenaran, bukan untuk membentuk karakter. Nah, di sini hati kita tuh lebih reaktif dan mudah tersinggung. Kita lupa bahwa Alkitab memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Nah, di sini unity itu menuntut kita untuk melepaskan hak untuk selalu benar. Unity menuntut kita untuk belajar mendengar, bukan hanya berbicara. Unity juga mau menuntut kita untuk rela mengalah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita taat. Jadi tanpa kerendahan hati, unity itu tidak akan pernah bertahan lama. Nah, selanjutnya hasil dari unity. Hasil dari unity itu adalah Tuhan bekerja dengan kuasa. Jadi pada saat itu, setelah gereja mula-mula hidup di dalam unity, Alkitab mencatat satu hal yang sangat jelas, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Ini merupakan peristiwa yang bukan hanya kebetulan dan bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Ini adalah proses, di sini ada proses panjang sebelum kuasa Tuhan dinyatakan. Ada penantian yang tidak instan dan tidak mudah. Ada ketaatan yang dijalani bersama, bukan sendiri-sendiri. Ada kesatuan hati yang dibangun di tengah perbedaan latar belakang. Nah, di sini unity itu menjadi fondasi sebelum kuasa dicurahkan. Jadi di dalam unity, Tuhan tuh mau bekerja dengan bebas dan leluasa. Bukan karena Tuhan terbatas oleh keadaan, tetapi karena unity itu mencerminkan hati Tuhan sendiri. Kesatuan menunjukkan ketaatan kolektif umatnya, dan dari sanalah kuasa Tuhan akan mengalir. Nah, seringkali itu kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan secara nyata. Kita rindu mujizat, terobosan, dan pekerjaan Tuhan yang besar. Namun tanpa kita sadar, kita melewati proses unity itu sendiri. Kita ingin hasil yang besar, tapi kita nggak mau membangun kesatuan. Kita ingin Tuhan bekerja, tapi hati kita tuh masih terpecah-pecah. Ego dan kepentingan pribadi kita masih mendominasi keputusan apa yang kita ingin ambil. Nah, kita ingin kehendak Tuhan, tapi dengan cara kita sendiri. Nah, gereja mula-mula ini memberikan kita sebagai umat percaya teladan yang sangat jelas bahwa kuasa Tuhan itu turun ketika umatnya mulai bersatu. Mereka tidak mengejar kuasa terlebih dahulu, mereka memilih taat dan bersatu di dalam kehendak Tuhan. Jadi unity itu selalu mendahului kuasa, bukan sebaliknya. Nah, unity juga menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat bagi dunia. Nah, dunia itu tidak hanya menilai gereja dari kata-kata yang diucapkan, tapi dunia juga memperhatikan bagaimana orang percaya hidup dan memperlakukan satu sama lain. Jadi ketika gereja hidup dalam kesatuan, kasih Kristus yang terlihat nyata, kesatuan itu menjadi pesan tanpa kata yang bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, unity itu berbicara lebih keras daripada khotbah yang indah. Melalui unity, dunia itu melihat gambaran kerajaan Allah. Jadi tanpa unity, pesan Injil itu akan kehilangan kekuatannya. Tanpa kesatuan, kesaksian menjadi rapuh, dan orang-orang bisa mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melihat teladannya. Jadi unity membuat iman terlihat hidup. Unity membuat kasihnya menjadi nyata. Nah, di sini Tuhan tidak mencari gereja yang paling sempurna di mata manusia. Tuhan juga tidak mau mencari gereja yang paling ramai atau terkenal. Tuhan mencari umat yang mau tunduk kepada kehendaknya. Dan di sini Tuhan mencari hati yang mau berjalan bersama, bukan saling mendahului. Tuhan juga mau mencari kesediaan untuk kita taat meskipun kita harus mengalah. Ketika umatnya bersatu dalam kerendahan hati, Tuhan di situ akan mulai bekerja. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan kuasanya sendiri. Nah, unity itu membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan yang lebih besar, pekerjaan yang melampaui rencana dan strategi manusia. Jadi ketika kita menjaga unity, Tuhan akan mengambil alih semua kehidupan kita, dan di sanalah Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya. Di sini saya mengambil ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 yang berbunyi,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ayat ini tuh menandai bahwa dimulainya terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta di Yerusalem, di mana pada saat itu para murid Yesus bersama-sama menantikan janjinya, yang kemudian disusul dengan tiupan angin kencang dan lidah-lidah api. Selanjutnya, unity itu adalah keputusan rohani. Jadi, unity itu bukan perasaan, melainkan sebuah keputusan. Perasaan itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Hari ini kita bersama-sama bisa merasakan dekat, besok kita bisa merasa kecewa. Tapi keputusan untuk taat kepada Tuhan adalah pilihan yang sadar dan sengaja. Jadi unity itu tidak menunggu suasana hati yang ideal. Unity itu lahir dari komitmen, bukan dari kenyamanan. Kita tidak bisa menunggu sampai semua orang itu bisa memiliki pikiran yang sama seperti kita, baru kita tuh bisa bersatu. Justru unity itu diuji ketika perbedaan itu muncul. Jadi di saat pendapat kita tidak sama, karakter kita akan dibentuk. Di situ iman kita akan semakin diperdalam. Apakah kita akan tetap memilih untuk taat atau kita mengikuti ego kita? Nah, di sini tuh unity mengajak kita untuk bertumbuh, bukan sekadar merasa aman. Unity menuntut kita untuk mengalah bukan karena kita kalah. Mengalah ini adalah bentuk dari sebuah ketaatan, bukan tanda kelemahan kita. Mengalah bukan berarti kita tidak punya pendapat atau pemikiran. Mengalah berarti kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu akan lebih besar dari kehendak pribadi kita. Ada hal-hal yang harus dilepaskan demi kesatuan. Nah, ini bukan hal yang mudah bagi daging kita, tapi inilah proses kedewasaan rohani. Unity selalu berkaitan erat dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, unity itu hanya menjadi sebuah teori. Jadi kita belajar untuk menempatkan diri kita dengan benar. Kita mau belajar untuk tidak selalu ingin menang, dan di sanalah Tuhan akan membentuk hati kita. Jadi keputusan untuk hidup dalam unity itu juga berarti merupakan sebuah bentuk kesiapan untuk kita menjaga hati kita. Kita belajar tidak untuk memelihara kepahitan terhadap sesama. Kita memilih untuk tidak menyimpan luka yang terlalu lama. Kita sadar bahwa ego yang dibiarkan itu bisa menjadi berakar. Nah, unity itu menuntut kepekaan terhadap sikap dan perkataan kita. Kesatuan tidak dibangun dalam satu momen besar. Unity itu bisa dipelihara lewat keputusan kecil kita di setiap harinya. Lewat cara kita berbicara saat tidak setuju, lewat cara kita merespon saat kita lagi disakiti, lewat cara kita memperlakukan orang-orang yang beda dengan kita. Semuanya itu membentuk budaya dari unity itu sendiri. Jadi unity itu adalah proses yang harus dijaga. Nah, di sini saya mengambil ayat yaitu dari Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3 berbunyi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, ayat ini tuh memerintahkan umat percaya untuk secara aktif, sungguh-sungguh dan terus-menerus menjaga kesatuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus dengan damai sejahtera sebagai pengikat utamanya. Nah, kesatuan ini itu didasarkan pada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Nah, berusahalah di sini tuh menggunakan usaha yang maksimal, yaitu sungguh-sungguh dan tidak pasif. Nah, untuk kalimat memelihara kesatuan roh. Nah, kesatuan ini tuh bukan diciptakan manusia, melainkan sudah diberikan oleh Roh Kudus, sehingga tugas orang percaya adalah menjaganya. Dan yang terakhir, kalimat ikatan damai sejahtera. Ini adalah perdamaian. Perdamaian sini adalah fondasi yang menyatukan kita semua orang percaya. Nah, dan dari konteks Efesus 4 ini, dari ayat 1 sampai 6, ini menekankan pentingnya kerendahan hati kita, kelembutan hati kita, dan kesabaran untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Jadi secara ringkas, ayat ini itu merupakan sebuah panggilan untuk hidup harmonis dan aktif mencegah perpecahan di dalam komunitas orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar bahwa unity itu bukan sesuatu yang sederhana. Unity itu bukan soal cocok atau tidak cocok.
Unity bukan soal sama atau berbeda. Unity itu merupakan sebuah keputusan rohani kita untuk tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Gereja mula-mula itu memberi kita contoh yang sangat jelas. Pada saat mereka di tengah ketidakpastian, mereka memilih untuk bersatu. Di tengah perbedaan, mereka tetap memilih untuk berdoa. Di tengah penantian, mereka memilih untuk tetap taat. Jadi Unity tidak menghapus perbedaan, tapi menempatkan perbedaan di bawah kehendak Tuhan. Unity tidak meniadakan suara pribadi, tapi mengarahkan semua suara untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pusat, Unity itu menjadi mungkin. Jadi tanpa Tuhan, Unity hanya akan jadi slogan saja. Jadi hari ini Tuhan mengundang kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Unity, atau kita kita apakah sungguh-sungguh dalam Unity atau hanya terlihat rukun di luar saja? Apakah kita masih memelihara ego yang menghalangi kesatuan? Apakah kita bersedia untuk mengalah demi kehendak Bapa? Dan pertanyaan-pertanyaan ini tuh bukan untuk dijawab cepat, tapi untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kiranya Tuhan mau menolong kita untuk tidak hanya mengerti tentang Unity, tapi hidup di dalam Unity itu sendiri. Jadi kiranya gereja ini menjadi tempat di mana kesatuan bukan hanya sebuah tema, tapi realita. Dan kiranya lewat Unity ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang WL Singer untuk naik. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami dengan jujur dan jelas ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menegur hati kami tentang Unity yang sejati. Tuhan, kami sadar bahwa selama ini kami sering menginginkan sebuah kesatuan tapi tidak selalu mau membayar apa harganya Tuhan. Kami ingin dimengerti tapi sulit untuk mengerti ya Tuhan. Kami ingin didengar tapi berat untuk mendengarkan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap ego yang kami pelihara tanpa kami sadari ya Tuhan. Tuhan, kami mau merindu memiliki hati yang seperti hati-Mu, hati yang lembut, hati yang rendah hati, dan hati yang mau selalu taat bahkan ketika kami sedang merasa tidak nyaman ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengalah bukan karena kami kalah, tapi karena kami percaya kepadamu. Tolong kami untuk menaruh kehendak kami di bawah kehendak-Mu ya Tuhan, dan memilih taat daripada menang dalam perdebatan. Kami menyerahkan setiap relasi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
keluarga kami, komunitas kami, dan pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin sikap hati kami, menjaga perkataan kami, dan menuntut setiap apa yang putusan yang kami ambil ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih dan kesatuan yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, masa mudanya, pekerjaannya, semuanya Tuhan berkati. Iya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah lebih diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Acara setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Minimal PBD Store diadakan setiap hari Kamis atau malam bertempat di ruang bagi yang menarik bentuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI-FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan penyerahan anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBI-FGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon, akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, harap untuk disimpan dan akan diunduh di berkas. Kami menunggu jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku bersama
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat ibadah pertama ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami kiranya boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terlebih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami yang subur ya Bapa. Kiranya boleh berbuah hormat untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya kami boleh belajar dan diajar melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada kesatuan hati, ada kerendahan hati di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Kak Yeski yang sudah Engkau utus menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati di dalam masa mudanya, di dalam kesehatannya, pekerjaannya, setiap Tuhan pelayanannya. Tuhan Engkau berkati. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi, pengurapan yang baru, roh hikmat yang dari Engkau, roh kebijaksanaan Tuhan limpahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Pak Insinyur Nikonoto Raharjo dan keluarga besarnya, keempat wakilnya, Karayan 18 Gembala Pak Andi Markus, Ibu Sutanti, dan kedua putranya, keempat wakilnya, juga gembala kami di tempat ini Pak Indriatmo beserta Ibu Indri Tuhan, ketiga putra putrinya, keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan hamba-hamba-Mu diberkati dengan melimpah, kelimpahan yang tak terbatas Tuhan, itu melimpah atas hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati dalam pekerjaan, kesehatannya Tuhan, pelayanannya dipakai dengan luar biasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anaknya diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik BL, singer, imam-imam musik, multimedia, aser, kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan, semuanya diberkati Tuhan dengan melimpah. Pakai setiap kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pengurapan yang baru terus Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah, bahkan sampai RT, RW ya Tuhan, Polri, TNI Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Berikan roh takut-akan Tuhan, roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih, pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, kiranya sucikan, kuduskan ya Bapa. Berkati yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami sebentar hendak pulang. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Tibakan kami selamat sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Damai sejahtera-Mu terus bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan diperlengkapi doa berkat oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
karena dicoba mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Berkat-berkat Tuhan menyertai engkau. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan bagi semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Iya, selamat hari Minggu, selamat pulang dan selamat berkenalan Tuhan.